Halo guys, selamat datang di channel kita ya. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman menggunakan eSIM roaming ya guys. Jadi buat teman-teman yang iPhone-nya itu keblokir, mungkin bisa menjadi alternatif yang sudah melakukan pancing, memancing itu hasilnya zonk, sama seperti yang saya lakukan ya. Jadi di video atau di handphone ini sudah saya lakukan berbagai cara memancing dengan beberapa kartu, mulai dari Telkomsel, mulai dari XL, mulai dari Indosat, M3, itu sama aja ya, hasilnya tetap aja zonk. Kalaupun bisa cuma beberapa menit kemudian hilang lagi. Dan akhirnya saya mencoba untuk membeli eSIM roaming di online store ya guys. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing pengalaman saya menggunakan eSIM roaming. Jadi untuk harganya itu kemarin saya beli yang 1 minggu durasinya dan dapat kuotanya 1 giga, itu harganya 14.000 ya guys. Dan itu mengikuti operator dari Telkomsel ya guys. Jadi di tempat saya itu Telkomsel lumayan bagus, jadinya untuk jaringan cukup enak ya digunain, sama aja kayak operator-operator di Indonesia. Namun untuk game itu biasanya loncat-loncat ya guys, karena pingnya itu bengkak ya, mungkin karena kita menggunakan operator luar negeri dan mengikuti atau menumpang jaringan di Indonesia, mungkin agak muter-muter kayak gitu ya. Jadi misalnya ke Telkomsel dulu baru ke servernya yang operator dari luar, dan saya cek ini menggunakan operator dari Polandia ya guys. Jadi mungkin muter-muter kayak gitu ya, menyebabkan jaringannya itu bisa bengkak kayak gitu ya guys, pingnya. Dan yang kedua, untuk masalah lainnya itu untuk M-Banking ya guys. Jadi untuk BCA transaksi itu bisa, tapi untuk Brimo kemarin itu sering error, sering gagal, dan setelah saya coba ganti jaringan yang Indonesia itu bisa. Mungkin ini pengaruh juga dari itu ya, dari eSIM roaming, karena kayak mungkin servernya terbaca dari luar negeri kayak gitu ya guys. Mungkin buat teman-teman yang menggunakan eSIM roaming bisa sharing juga ya di kolom komentar untuk M-Banking itu lancar atau enggak. Kemudian untuk nonton YouTube ya, ini sudah saya coba, itu kadang tuh keluarnya iklannya itu dari negara asal ya. Misalnya kita menggunakan eSIM dari Polandia, itu iklan-iklan yang keluar dari eSIM yang Polandia ya guys. Jadi kalau untuk rekomendasi itu tetap dari Indonesia, tapi itu tergantung kita sering nonton apa ya. Misalnya channel di Indonesia itu ya tetap Indonesia ya guys. Cuma iklannya kadang itu yang keluar dari negara asal dari eSIM roaming itu ya, itu bisa menjadi minus atau enggak sih, tergantung teman-teman ya, apakah itu jadi masalah atau enggak ya, kayak gitu. Terus kemudian untuk yang tanya apakah eSIM roaming ini ada kartunya ya atau ada nomornya ya, sebenarnya ada ya, setiap nomor eSIM tuh pasti ada nomornya. Cuma saya beli ini nggak tahu ya nomornya berapa, dan memang sih aku nggak begitu penting ya, karena untuk eSIM itu nggak bisa diperpanjang ya guys. Kalau diperpanjang itu agak ribet ya. Jadi nanti kalau misalnya kita beli habis, buang, beli lagi gitu, dihapus di handphonenya ya, karena bisa ya digonta-ganti kayak gitu eSIM itu. Jadi untuk nomor mungkin nggak begitu penting ya buat saya, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin dipakai untuk telepon apakah bisa. Nah, di eSIM itu ada beberapa paket ya untuk roaming. Itu biasanya ada paket yang untuk data aja, dan ada yang paket untuk data, telepon, dan SMS. Itu ya, tentu lebih agak mahal ya untuk harganya. Jadi kalau yang bisa buat telepon SMS itu teman-teman perlu ya nomornya, tapi nanti nomornya tetap luar negeri ya, bukan nomor dari dalam negeri kayak gitu. Dan nanti misalnya didaftarin untuk WhatsApp kayaknya akan lebih ribet lagi ya guys, karena kalau eSIM itu biasanya kayak gitu, dibuang terus beli lagi, dibuang lagi, nanti kan otomatis nomornya gue tak ganti kayak gitu ya guys. Terus untuk durasi apakah yang 1 bulan itu ada ya guys, 1 bulan, tapi harganya itu agak lebih mahal ya guys. Dan nanti bisa dikalkulasi aja kalau paketan paketan mingguan sama yang bulanan itu lebih mahal yang mana ya gitu ya. Dan apakah eSIM ini enak dipakai atau enggak, itu yang selanjutnya itu gimana ya. Sebenarnya untuk fungsinya sama aja, cuma untuk pindah-pindah handphone itu agak ribet ya, atau bahkan itu susah ya, nggak bisa ya. Itu tergantung dari operatornya juga ya,
Karena saya pernah beli eSIM XL ya di handphone ini, sudah saya loginkan di handphone ini, dan coba saya pindah ke handphone lain itu error ya guys, terjadi error. Walaupun sudah saya hapus juga ya di handphone ini, tetap aja error. Nah mungkin kita harus ke komplain dulu atau tanya dulu ke call center atau ke CS-nya XL ya, biar bisa kepindah kayak gitu ya guys. Jadi memang agak ribet ya, beda sama kartu yang fisik ya, tinggal kita copot aja pindah itu udah bisa ya guys. Jadi seperti itu sih ya. Dan tips ya buat teman-teman yang mau beli eSIM roaming, itu pastikan tanya dulu ya ke sellernya. Jadi nggak semua eSIM itu sama. Jadi misalnya untuk eSIM itu kadang ada yang ikut jaringan Telkomsel, ada yang ikut Indosat, ada yang ikut XL. Jadi pastikan teman-teman itu tanya dulu ke sellernya. Nanti takutnya kalau nggak tanya dulu ternyata itu ikut XL dan ternyata di tempat teman-teman itu jaringan XL kurang bagus. Jadi gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan ke sellernya, tanya ini ikut jaringan apa kayak gitu. Misalnya di ini ikut Indosat, ya teman-teman di tempatnya itu yang enak XL, ini bisa request saya mau yang ikut Telkomsel kayak gitu ya. Terus tanya juga ini bisa buat buka aplikasi apa aja. Jadi nanti jangan sampai sudah beli ternyata buat aplikasi tertentu tuh nggak bisa ya. Misalnya teman-teman suka YouTubean, nanti buat YouTube ini lancar nggak kayak gitu. Terus untuk M-Banking, misalnya M-Banking A, B, C itu bisa nggak kayak gitu ya. Jadi pastiin tanya sebanyak-banyaknya ke sellernya ya. Jadi jangan sampai nanti sudah beli ternyata nggak bisa ya guys. Itu sayang banget. Jadi tipsnya seperti itu ya guys. Jadi komunikasi ke sellernya ya guys. Dan juga ya nggak kalah penting juga sih untuk cek apakah handphone teman-teman itu support eSIM atau enggak ya. Karena ini penting banget ya. Jadi pertama tuh cek dulu, caranya gampang banget. Tinggal ketik aja bintang pagar 06 pagar. Nah nanti akan muncul device info ya. Jadi untuk yang support itu biasanya di paling atas tuh ada EID ya, EID. Nah itu bisa dicek kalau ada angka kebuannya gitu, itu biasanya tuh support ya, atau bisa kalau masih ragu bisa tanya ke sellernya juga ya. Misalnya bang, handphone saya tipe ini, apakah support eSIM atau enggak kayak gitu ya. Dan pastikan kalau cek email itu ada emailnya, dan di pengaturan coba cek juga di pengaturan terus umum ya, di situ di bagian bawahnya itu di bagian modem firmware-nya itu ada tulisannya ya guys. Kalau kosong itu biasanya kerusakan di hardware ya. Pastikan ini yang keblokir ya, bukan kerusakan di hardware kayak gitu ya guys. Dan jangan lupa untuk aktifkan roaming ya di bagian jaringannya. Kalau sudah berhasil aktivasi, jadi roamingnya itu diaktifin ya guys. Kalau masih bingung bisa tanya ke sellernya untuk caranya aja. Sebenarnya saya sudah buat juga ya video caranya, bisa dicek di channel saya ini di video sebelumnya. Silahkan cek cara aktivasi dan cara belinya, saya sudah bahas semua di situ ya guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan nantikan video saya selanjutnya guys. Bye bye.